pada 23 Juni 2025 menandai langkah baru dan mengejutkan dalam perlombaan senjata global. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan dimulainya produksi massal rudal balistik jarak menengah Oreshnik, senjata canggih yang telah memicu perdebatan panas sejak pertama kali digunakan di medan tempur Ukraina. Pengumuman ini mencerminkan tekad Moskow untuk memperkuat kemampuan militernya di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat tajam dengan Barat dan konflik yang belum mereda di Ukraina. Rudal Oreshnik bukan sekadar peluru kendali biasa. Dengan kemampuan hipersonik dan potensi pengangkut hulu ledak nuklir, Oreshnik menjadi simbol nyata ambisi Rusia dalam memodernisasi sistem persenjataannya. Apa itu rudal Oreshnik? Nama, Oreshnik, yang berarti pohon hazel, dalam bahasa Rusia mungkin terdengar tenang. Namun senjata ini sangat mematikan. Rudal ini diklasifikasikan sebagai intermediate range ballistic missile, dengan jangkauan antara 1.000 hingga 5.500 km. Artinya, Oreshnik mampu menjangkau hampir seluruh Eropa dan sebagian besar Asia dari wilayah Rusia. Keunggulan teknis Oreshnik terletak pada kecepatannya yang luar biasa. Dengan kecepatan mencapai Mach 10, atau 10 kali kecepatan suara, rudal ini sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Tidak hanya itu, Oreshnik juga dilengkapi dengan multiple independently targetable reentry vehicles hulu ledak yang dapat diarahkan ke beberapa target sekaligus, baik dengan muatan konvensional maupun nuklir. Uji tempur pertamanya pada 21 November 2024 langsung mencuri perhatian dunia. Diluncurkan dari wilayah Astrakhan, Oreshnik menghantam pabrik pertahanan Pivdenmach di Dnipro, Ukraina, dari jarak 800 km. Menurut intelijen Ukraina, rudal ini membawa 36 amunisi lembam, yang dimaksudkan untuk unjuk ketepatan dan kemampuan jangkauan tanpa menimbulkan korban jiwa. Walau tidak mematikan, pesan yang dikirim sangat jelas. Rusia kini memiliki senjata presisi tinggi yang sulit ditandingi. Rudal ini merupakan evolusi dari proyek rudal RS-26 Rubes, yang dibatalkan beberapa tahun lalu, serta mengintegrasikan teknologi dari rudal strategis Bulava yang diluncurkan dari kapal selam. Kombinasi ini menghasilkan sistem peluncuran canggih yang berbahan bakar padat dan dapat diluncurkan dari kendaraan peluncur mobile, seperti MZKT-7930 Astrolog buatan Belarusia. Dalam pidatonya kepada para lulusan Akademi Militer, Putin menegaskan, produksi serial kompleks rudal jarak menengah terbaru, Oreshnik, yang telah membuktikan dirinya sangat baik dalam kondisi tempur, sedang berlangsung. Mengapa produksi Oreshnik ditingkatkan? Langkah untuk memproduksi Oreshnik secara massal bukan kebetulan. Putin menyatakan bahwa keputusan ini adalah respons langsung terhadap peningkatan dukungan militer Barat terhadap Ukraina, khususnya dalam bentuk rudal jarak jauh seperti ATACMS buatan Amerika dan Storm Shadow dari Inggris. Senjata-senjata ini telah digunakan Ukraina untuk menyerang wilayah-wilayah di Rusia. Dengan Oreshnik, Moskow berharap dapat menyeimbangkan tekanan dan menciptakan efek deteren baru terhadap intervensi Barat. Penggunaan Oreshnik pertama kali pada akhir 2024 adalah bagian dari strategi pembalasan terukur terhadap serangan Ukraina yang didukung Barat. Bagaimana reaksi dunia terhadap Oreshnik? Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk bereaksi. Di Kiev, Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras penggunaan rudal itu sebagai eskalasi besar dan sangat berbahaya. Walau tidak menimbulkan korban, penggunaan rudal hipersonik jarak menengah jelas menandai babak baru dalam konflik yang sedang berlangsung. Ukraina tidak tinggal diam. Mereka mempercepat program rudal dalam negeri bernama Sapsan, yang bertujuan untuk menghadirkan rudal balistik dengan kemampuan sebanding. Di mata para pejabat Ukraina, Oreshnik lebih berperan sebagai alat propaganda daripada alat militer efektif. Beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai senjata psikologis untuk menekan semangat para pendukung Kiev di Barat. Dari sisi NATO dan Amerika Serikat, tanggapannya campuran antara kekhawatiran dan skeptisisme. Pentagon, lewat juru bicara Sabrina Singh, mengakui bahwa Rusia telah menggunakan rudal Oreshnik, namun menekankan bahwa jumlah rudal operasional masih sangat terbatas. Rusia kemungkinan hanya memiliki segelintir unit prototipe, katanya. Analis militer dari Royal United Services Institute menambahkan bahwa teknologi Oreshnik masih mengandalkan arsitektur lama dari rudal ICBM Soviet, dan bukan teknologi terobosan seperti yang diklaim Moskow. Di sisi lain, mereka tetap mengakui bahwa kemampuan manuver hipersonik rudal ini membuatnya sangat sulit dihentikan. Sebagai respons, Amerika Serikat dan NATO telah meningkatkan kesiapan sistem peringatan dini, termasuk pemantauan lewat satelit dan pesawat pengintai AWACS. Mereka juga mulai meneliti strategi peperangan elektronik dan siber untuk mengganggu sistem navigasi dan kontrol Oreshnik. Namun, di balik layar, para analis pertahanan juga mengangkat pertanyaan besar, bisakah Rusia benar-benar memproduksi rudal ini dalam jumlah besar?
Mantan insinyur militer yang diwawancarai oleh Moscow Times meragukan kapasitas industri militer Rusia untuk memenuhi target produksi, menyebut hambatan birokrasi dan kekurangan komponen teknologi sebagai tantangan utama. Rudal Oreshnik jelas menunjukkan peningkatan dalam kemampuan ofensif Rusia. Dengan kecepatan luar biasa, kemampuan multi-hulu ledak, dan mobilitas tinggi, senjata ini mewakili lompatan besar dalam sistem rudal balistik taktis. Namun, seberapa besar ancaman ini akan mempengaruhi jalannya konflik di Ukraina dan stabilitas keamanan di Eropa masih menjadi perdebatan terbuka. Bagi Rusia, Oreshnik adalah simbol kebangkitan militer. Bagi Barat, ia adalah pengingat bahwa perlombaan teknologi persenjataan belum selesai. Dan bagi dunia, rudal hipersonik ini bisa jadi adalah permulaan dari babak konflik baru yang lebih cepat, lebih kompleks, dan lebih berbahaya.